Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Sabrina YouTube. Apa kabar sobatku semua? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sobatku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan merenungkan tentang satu hal yang saya yakin tidak ada yang tidak akan terlibat emosi saat membahasnya. Satu tema kali ini saya akan membagi cerita ke kalian. Satu tema ini yang bagi saya sangat emosional. Mau yang dibuat postingan apapun, mau dibuat status apapun, tapi ketika ada kata ibu dan ayah, maka itu pasti akan menyentuh sisi-sisi perasaan yang paling dalam dari kita. Sobatku, saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang ada di bumi ini yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Bahkan yang tidak mengenal ayah dan ibu sekalipun. Tetapi sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan dia dari batu. Dan dia pun tumbuh menjadi dewasa sekarang ini bukan tumbuh secara otodidak sendiri. Jadi kalau kita merasa saya tidak kenal ayah saya tidak kenal ibu saya misalnya, dan mungkin tidak ada di antara kita, dan kalaupun ada yang mungkin ibu kita itu adalah mungkin bukan ibu yang melahirkan kita, tapi dia yang membesarkan kita dan berkorban demi kita. Maka tema kali ini kita akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua kita itu merupakan tema yang kita semua mengalaminya. Dan biasanya tema ini diwarnai dengan penyesalan, bukan diwarnai dengan rasa syukur, tapi diwarnai dengan penyesalan yang lebih besar dari rasa syukur itu. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kedua orang tua, memberikan kita kedua orang tua yang telah banting tulang demi rasa sayangnya kepada anaknya. Sobatku, mari kita sama-sama mencoba untuk merenungkan. Coba kita hitung selama kita hidup di dunia dan sadar bahwa kita hidup bersama orang tua kita. Kita tinggal bersama orang tua kita. Kita makan dari hasil jerih payah ayah kita, hasil dari masakan ibu kita yang kita makan. Ibu kita kadang dia tidak cerita bahwa waktu memasak makanan untuk kita tidak sengaja terkena minyak panas, dia terbakar, capek, dia tidak pernah mengeluh sama sekali di hadapan kita. Bahkan dia tidak mengeluh waktu kita menyakiti perasaan mereka. Sobatku, coba kita renungkan bersama. Renungkan dengan jujur. Selama ini kita hidup bersama orang tua kita, berapa kali kita mengatakan kepada ayah, ibu kita? Padahal waktu itu ayah dan ibu kita itu belum pernah merepotkan kita sama sekali. Justru kita yang merepotkan mereka. Dalam keadaan merepotkan mereka pun berapa kali kita mengatakan membantah, padahal kita ini yang merepotkan mereka. Sobatku, kita coba renungkan kembali. Seandainya orang tua kita itu sudah mulai tua, tidak bisa lagi melakukan apa-apa,
Kira-kira pernah tidak terjadi di kehidupan kita adegan sampai orang tua kita itu ketakutan? Orang tua kita itu tidak berani mengatakan keinginannya. Bisa saja dia ingin dibuatkan sesuatu atau ingin dibelikan makanan kesukaannya, tapi saking takutnya orang tua kita dengan sikap kita yang pernah memarahi atau membentak mereka, kadang kita mencela orang tua kita. Bahkan ada suatu peristiwa di mana ada anak yang mempermalukan kedua orang tuanya sendiri di depan orang banyak, sampai-sampai orang tua kita itu merasa sedih, kecewa, takut kepada anak yang dulu sering digendongnya, anak yang dulu sering dikecup keningnya, anak yang sering dulu dipenuhi kebutuhannya. Tapi karena anak ini merasa sudah mampu, sudah punya segalanya, dan sudah punya orang tua yang sudah dalam keadaan lemah, anaknya itu seenaknya dia bertingkah laku sombong dan membentak orang tuanya. Sering terjadi di kehidupan kita melihat anak yang sombong terhadap orang tuanya itu. Dia sering memarahi ayah ibunya tanpa tidak pernah peduli, tanpa dia tidak mengingat lagi bagaimana dia diperlakukan dengan baik oleh ayah ibunya. Sobatku, perlu kita renungkan, apakah adegan tersebut pernah kita lewati selama ini? Karena tanpa kita sadari, pernah terjadi di kehidupan kita. Kalaupun kita tidak merasa tidak pernah melakukan itu, mungkin kita adalah seorang pelupa. Kita sampai lupa semua jasa-jasa mereka dan mengatakan ucapan-ucapan yang seolah-olah kita ini anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dari ayah ibu kita. Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita. Dia tidak pernah mengatakan, "Dulu kamu pernah seperti ini, tapi saya sabar. Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu. Saya siang malam bekerja untuk kamu." Ayah kita tidak pernah berkata seperti itu di hadapan kita. Malah ayah kita tetap sabar menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya. Apalagi ibu kita. Apakah ibu hanya mengandung kita 9 bulan hanya untuk melihat kita lahir lalu membentaknya? Ibu mengandung kita penuh dengan lelah. Dia susah duduk, susah tidur, susah berdiri, jalan kemana-mana berat. Apakah hanya melahirkan seorang anak yang congkang dan sombong, dan kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan oleh ibunya? Ingat sobatku, adegan ini pasti di antara kita pernah ada yang mengalaminya. Coba kita sama-sama mengingat perintah Allah. Allah sangat murka kepada anak yang seolah-olah saleh, anak yang tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan ngajinya, tahajudnya tidak pernah alfa. Kalau dia durhaka kepada ayah ibunya, ibadahnya itu tidak akan ada nilainya di mata Allah. Dalam salah satu firman Allah pun telah menyebutkan bahwa seandainya salah satu dari mereka atau keduanya hidup bersama kalian dalam tanggungan kalian, maka janganlah sekali-kali mengatakan kepada mereka uff, karena Allah sangat murka dengan kata-kata itu. Lebih baik kita tidak pernah sholat sunnah sekalipun, kalau kita tetap tidak bisa menjaga lisan kita kepada kedua orang tua kita, daripada kita menjadi
ahli ibadah, tapi kita tidak mampu menjaga lisan kita terhadap ayah ibu kita dan sering menyakiti hati mereka. Sobatku yang dirahmati Allah, janganlah sekali-kali kita menunjukkan rasa jengkel kita, rasa ketidaksenangan kita kepada mereka berdua. Apalagi kalau ayah dan ibu kita itu sudah mulai pikun, pasti banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Pasti akan ada hal-hal yang dilakukan mereka yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sobatku, jangan sekali-sekali abaikan apa yang mereka ucapkan. Jangan sekali-sekali celah mereka walaupun mereka melakukan kesalahan. Tapi ucapkanlah suatu ucapan yang sekali-kali ucapan itu akan menyenangkan hati kedua orang tua kita. Ada suatu kisah di mana waktu itu seseorang itu ibunya meninggal dan dia menangis. Nah, setelah itu ada salah seorang bertanya kepadanya, "Kamu menangis? Bukankah ibumu ini adalah orang yang sangat sabar, ibadahnya baik? Bukankah sudah ketentuan Allah kita semua akan kembali kepadanya? Tapi kenapa kamu menangis?" Lalu si anak itu berkata, "Saya menangis karena mulai hari ini pintu surga itu sudah tertutup untuk saya. Kalau ibu saya meninggal, berarti pintu surga saya itu sudah tertutup. Nah, itulah alasan saya kenapa saya menangis." Sobatku, maka berbahagialah yang masih mempunyai ayah dan ibu. Apalagi keadaan ayah dan ibu kalian dalam keadaan sudah pikun atau sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, justru di dalam keadaan seperti inilah Allah membukakan pintu surga yang sangat lapang untuk kita masuki. Bersabarlah dalam menghadapi berbagai macam kelakuan ibu dan ayah kita, meskipun itu menyakiti perasaan kita. Janganlah sekali-sekali menunjukkan kekecewaan kita di hadapan mereka. Lebih baik tundukkan hati kita. Kalau perlu kita mencium kaki kedua orang tua kita. Dan juga yang terpenting adalah kita sering mendoakan kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Baik sobatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga dengan tema kali ini kita bisa mampu mengintrospeksi diri. Kita bisa berubah untuk menjadi seorang anak yang berbakti dan sayang kepada kedua orang tua kita. Saya bukan ustazah, tapi saya hanya ingin merubah hidup saya menjadi orang yang lebih baik dan berakhlak. Sobatku, mohon maaf atas segala kekurangan saya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.